Alhamdulillah ya. Hari ini pembacaan putusan dibacakan setelah setahun berjalannya sidang. Setelah dari proses pidana juga kita sudah berjalan. Dan alhamdulillah hari ini putusan perdata dibacakan dan alhamdulillah semua dikabulkan untuk tuntutan penggugat sebesar 8,1 M. Kami jujur ini hopeless banget. Saya juga nggak bisa berbicara apa-apa. Mungkin memang masih ada proses selanjutnya yang insya Allah mungkin bisa berjalan lebih cepat gitu kan. Tapi kami bersyukur dan sangat mengajukan apresiasi sekali kepada Hakim Majelis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah membela hak yang memang seharusnya dikembalikan kepada para korban. Karena para korban saat ini juga kan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat berharap uang itu segera dikembalikan. Perjuangan mereka juga nggak sia-sia dari proses pidana melaporkan Olivia Natania sampai akhirnya saat ini putusan perdata tingkat pertama sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Memang tanpa dihadiri oleh pihak Olivia Natania, Rafli ataupun Nia Daniati dikarenakan sampai rilis panggilan terakhir mereka tidak pernah hadir dalam persidangan, jadi memang persidangan tetap dilanjutkan. Dan proses sidang perdata ini berjalan selama hampir 1 tahun dengan jumlah bukti surat sebanyak 896 bukti surat yang kami ajukan dan 2 orang saksi kemarin. Dan saat ini rasa syukur, rasa bahagia para korban juga mungkin yang sudah menantikan ya perjuangannya selama ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pihak tergugat harus membayar secara tanggung renteng sebesar 8,1 M. Ada batas waktu yang akan ditentukan untuk pengembalian uang? Batas waktu pasti ada ya, karena kalau dari pihak kalau saat ini kan memang masih dikasih kesempatan baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk mengajukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. Nanti itu 14 hari kan ya? Betul. 14 hari itu kalau tidak ada yang mengajukan lagi upaya hukum selanjutnya, maka itu inkrah putusannya, kemudian bisa dilanjutkan untuk penagihan eksekusi ya. Kami sih berharap, kami pihak Odi Hudianto Partner berharap pihak Olivia Natania, Rafli dan Ibu Nia Daniati secara sukarela untuk membayar hak para korban yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami berharap para pihak tergugat dan turut tergugat patuh terhadap putusan hukum yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai saat ini tidak ada kuasa hukum yang datang. Kemarin sempat datang, sudah menjelang kesimpulan. Ada kuasa hukum yang mengaku kuasa hukum, tapi kami nggak tahu siapa ya yang mengaku kuasa hukum, datang ke pengadilan negeri mengatakan kalau rilis panggilan tidak sah karena tidak pernah diterima. Itu salah besar. Yang perlu kami tegaskan di sini, rilis panggilan kepada Olivia Natania, Rafli itu diterima. Bahkan rilis panggilan Olivia Natania sendiri itu diterima dan ditandatangani langsung oleh Olivia. Jadi kalau dianggap tidak sah, apanya yang tidak sah? Toh rilis panggilannya sendiri sudah ditandatangani. Kalau Rafli diterima oleh kantornya, tidak ada berita kalau dia pindah atau apapun. Memang menyatakan Rafli masih bekerja di sana. Sedangkan Ibu Nia Daniati sampai rilis ketiga itu beritanya yang bekerja di rumah tersebut, ibu siapa ya saya lupa, tidak dapat menerima rilis panggilan karena belum mendapatkan perintah dari atasannya Ibu Nia Daniati. Jadi itu dianggap sah oleh pengadilan karena memang sudah sampai ke alamat masing-masing. Bu, jika tergugat tidak bisa mengembalikan uang, itu ada aset yang disita nggak dari? Ada. Itu makanya kita melanjutkan eksekusi nanti. Seminggu ya Bu ya batas waktu? Kalau untuk sampai putusan ini ingkrah tidak ada upaya hukum lainnya itu 14 hari. Nanti setelah itu putusan dianggap ingkrah baru kita, kalau seandainya mereka tidak ada niat baik atau secara sukarela mengembalikan uang para korban, maka kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan hari ini. Untuk dari Nia Daniati atau anaknya sendiri ada pernah permintaan maaf segala macam?
Sampai saat ini tidak pernah ada permintaan maaf baik dari Olivia ataupun keluarganya, baik itu Rafli ataupun Ibu Nia Daniati, untuk meminta maaf kepada para korban sampai detik ini. Jadi itu yang membuat para korban tidak bisa memaafkan. Mungkin mereka juga akan menjadi marah ya, tambah marah. Karena sampai saat ini mereka tuh masih menyerang terus. Menyerang para korban, bilang udah dikembalikan lah segala macam. Yang mana yang dikembalikan? Kembali lagi kami tanya, yang mana yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah para korban yang sebelum kasus ini mencuat, sebelum kasus ini dilaporkan, itu sudah mengundurkan diri. Itu yang dikembalikan oleh Olivia Natania, bukan para korban yang 179 sekarang. Gitu. Dan setelah ini insya Allah masih ada korban selanjutnya yang akan mendaftarkan perdata. Jadi ini memang tahap pertama untuk korban-korban yang pertama ya. Maksudnya korban yang kemarin tidak bisa ikut dalam gugatan perdata sekarang, insya Allah menyusul di gugatan kedua. Total korban itu kalau yang sampai saat ini 179. Yang kepada Iya. kami ya. Masih sedang dikumpulkan. Ada lagi? Yang sujud tadi kebetulan itu salah satu korban juga. Kemudian ini juga Pak Olan juga korban kebetulan sama. Jadi memang tidak semua bisa hadir hari ini para korban karena memang Pak Giono juga korban. Jadi kalau Pak Giono ini bapak salah satu korban yang menghadiri. Dan jadi hari ini memang hanya beberapa yang datang karena memang ada beberapa yang di luar daerah. Karena ada yang di Lampung juga, ada yang di Surabaya juga korbannya.